Pilkada di Minahasa mulai memanas. Bagaimana bakal calon Bupati Minahasa menurut Daniel Pangemanan SHMH? Ya, perhelatan Pilkada 2024 di Minahasa sebentar lagi. Euforianya sudah terasa memanas saat ini. Kandidat yang sering muncul, hangat dibicarakan di media sosial, kalangan parpol, lembaga penyiaran dan survei elektabilitas begitu ramai dan hangat dikupas, dibahas, diperbincangkan, dipublikasikan, diprediksi, dikomen beragam yang bermunculan, pro maupun kontra, mendukung tak mendukung, saling bilah hujat kekurangan kelebihan, kelemahan masing-masing para kandidat yang dijagokan warga. Tentu hal ini tak dapat dihindari, tanggapan yang menyenangkan, miring, saling serang, hujat dan menghujat dengan narasi yang berbeda-beda serta sikap yang dilontarkan. Ya, itulah dinamika demokrasi perpolitikan yang ada di negara kita. Pemilih dalam melakukan penilaian terhadap kandidat harus memiliki informasi seputar rekam jejak kandidat di masa lalu dan memproyeksikannya di masa yang akan datang tentang apa saja kemungkinan besar yang dapat kandidat lakukan dan apakah itu membawa keuntungan bagi pemilih atau tidak. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat harus proaktif dalam hal ini, ikut andil yang besar untuk menentukan dalam masalah pesta demokrasi Pilkada Minahasa 2024. Pemimpin moderat adalah seorang pemimpin yang mampu mempersatukan berbagai kalangan, memiliki pemikiran yang terbuka, transparan, membuat sosoknya begitu diterima masyarakat dari berbagai kalangan. Keberhasilan dalam menerapkan pluralisme tak lepas dari karakteristik kepemimpinannya yang menyejukkan. Hal ini merupakan sosok pemimpin yang sangat dibutuhkan warga Minahasa saat ini. Terkait kontestasi para bakal calon kepala daerah Minahasa ini, maka tokoh politik Minahasa yang begitu populis di kalangan masyarakat Languan, Daniel Pangemanan SHMH angkat suara. Mau tahu apa tanggapan seorang Daniel Pangemanan, pengacara sukses yang terpilih menjadi anggota Dewan Dapil Languan Raya yang diusung Partai Gerindra ini? Saksikan wawancara eksklusif Daniel Pangemanan SHMH bersama MMC Group. Terima kasih karena khususnya ya Minahasa dan khususnya juga Languan perolehan waktu Pilpres itu cukup sangat signifikan perolehan dari Prabowo Gibran ya. Jadi kita menggambarkan bahwa di Minahasa itu sekitar 87% ya yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Begitu Languan ya. Karena Languan itu menjadi satu sangat indikatornya karena ikon Minahasa yang Prabowo itu orang Languan ya, Orlah. Jadi kalau kita melihat ke depan ini dan saat ini sudah memanas situasi yang saat ini masalah Pilkada Minahasa, dan ini pasti kami dari Partai Gerindra itu sangat peduli untuk dan ambisi untuk memenangkan dari Bupati Minahasa itu adalah dari Gerindra gitu. Partai Gerindra. Baik. Dan memang ini figur yang akan muncul ini kan yang mempunyai satu kredibilitas ya. Ini kontestan-kontestan sudah bermunculan. Namun saat ini mereka mendaftar untuk bagaimana yang dicintai masyarakat, dikenal masyarakat dan mempunyai rekam jejak yang sangat bagus dan mempunyai satu kemampuan untuk membangun Minahasa. Dan kalau berbicara kemampuan ini kan sebenarnya ini semua orang rata-rata mampu untuk membangun. Tapi kelebihannya bagaimana ini Minahasa ke depan. Dia membangun merubah Minahasa ini seperti apa. Karena dengan berpuluh-puluh tahun itu Minahasa saat ini melihat dengan kondisi keadaan sekarang ini. Pasti masyarakat yang akan menilai. Dan figur yang akan muncul ini dia mampu merubah. Dia mau merubah. Apakah dia figur dari kalangan milenial, akademisi, teknokrat, atau dia mempunyai sebagai orang politisi, dan ini menjadi satu indikator
dan visi ke depan itu seorang bupati itu, dan dia bercita-cita bagaimana membangun Minahasa ini supaya lebih bagus ya. Karena ukuran daripada bupati yang akan menduduki, yang akan memanage tentang Minahasa ini, jadikan suatu kota kabupaten yang bisa mencontohi dari beberapa kabupaten lain yang ada di sekitar ini. Dan bahkan di sekitar ini kan Minahasa Induk ini dia berkembang. Setelah pemekaran-pemekaran yang ada di beberapa kabupaten, kota, dia mekar begitu pesat, begitu maju. Kita harus menyesuaikan bagaimana ke depan ini seorang figur Bupati Minahasa itu menjadikan Minahasa lebih dari apa yang pemekaran-pemekaran yang sudah dimekarkan menjadi beberapa kota kabupaten yang ada di Minahasa. Sehingga perolehan dari yang saat ini, bagaimana Minahasa ini untuk maju ke depan. Yang kedua, seorang figur bupati itu karena dia mempunyai kemampuan bagaimana dia harus mendatangkan satu investor yang bagus dan harus menanggulangi berbagai persoalan tentang tenaga kerja, sehingga dia bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat bagus, dan dia akan membangun berbagai industri-industri yang ada di Minahasa. Justru ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bagaimana dia mendatangkan investor yang ada di Minahasa untuk membangun Minahasa ini, sehingga kita harus akan menyelesaikan persoalan-persoalan tenaga kerja yang ada di Minahasa ini. Putra-putri yang terbaik yang di Minahasa ini bisa dapat dipekerjakan di daerah sendiri, sehingga ketika menjadi seorang bupati, dia mampu untuk menjalankan tugas untuk menjadikan Minahasa ini mampu untuk menciptakan lapangan kerja yang begitu banyak yang ada di Minahasa. Seperti janji Prabowo, Minahasa ini harus spesial gitu. Nah, ini kan satu warning bagi para calon-calon bupati nanti gitu ya. Ya, memang ini karena ini ada semacam lampu hijau sebetulnya ketika Presiden Prabowo yang asal Minahasa dan asal Langoan. Nah, justru ini menjadi pemicu mereka untuk menjadikan Minahasa ini sebagai basis industri dan akan membangun berbagai industri-industri yang dapat menyerap tenaga kerja. Nah, justru ini kita harus jemput bola seharusnya ini. Ke depan itu Bupati Minahasa itu ini sudah menjadi satu harapan yang disampaikan oleh Presiden terpilih ya. Ketika dia terpilih ini, bahwa Minahasa akan dijadikan satu daerah-daerah yang sangat maju nanti ke depan. Bahkan ini ketika Presiden nanti dilantik, maka bukan berarti jadi menjadi satu prioritas, karena kita akan memicu untuk pembangunan yang ada di Minahasa. Nah, ketika kita memicu dengan pembangunan yang ada di Minahasa, seharusnya itu anggaran-anggaran yang ada kita akan lobby kerjasama dengan pihak swasta luar negeri yang akan mendatangkan. Seharusnya sumber daya alam yang ada di Minahasa cukup potensial. Tapi bagaimana metode-metode pengelolaan yang ada? Nah, ini tergantung kingmakernya. Bupati ini kan punya satu power untuk mengambil satu keputusan-keputusan untuk melakukan lobby-lobby. Dan ini menjadi keuntungan besar ketika industri-industri yang sudah ada di daerah ini menjadi satu dampak yang positif bagi pendapatan asli daerah kan. Nah, PAD yang itu justru tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja yang ada di Minahasa ini justru semakin pesat
mereka tidak akan keluar lagi. Mereka harus berusaha untuk berjuang membangun daerah sendiri. Oke, baik. Pemimpinan ini tergantung bagaimana seorang bupati nanti ini ya kan. Kita harus melihat ke depan, ini banyak orang yang kita harus penuhi dan kita harus membangun. Hal ini dampak sekali ketika dia jadi bupati. Kita jangan lihat lagi ke belakang. Mari kita maju ke depan, bahwa keberhasilan ke depan itu sudah di depan mata, karena akan ditunjang, akan disepor oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Karena dia merasa dan dia mencintai di tanah Minahasa ini, maka dia ingin membangun Minahasa. Sehingga Bupati Minahasa itu harus melangkah 100 langkah lah ke depan. Jangan dia harus menunggu bola. Kalaupun dia akan jadi bupati, dia harus mempercepat langkah. Jangan seolah-olah menjadi bupati itu, karena ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sehingga figur yang akan muncul nanti bupati ini harus teruji kemampuan, kredibilitas dan kemampuan dari berbagai bidang, sehingga dia mampu memajukan Minahasa ke depan ini, menjadikan Minahasa menjadi satu barometer kabupaten, bahkan menjadi satu ikon yang ada di Sulawesi Utara. Hal ini kita harus menunjang kepada bupati yang akan mencalonkan nanti, harus melihat, dia harus memberikan satu konsep yang sangat strategis dan mempunyai satu rencana strategis yang berjangka pendek, jangka panjang, yang mempunyai dampak dan mempunyai satu memperluas dari berbagai bidang untuk pencapaian kinerja nanti ke depan, sehingga Minahasa itu merubah suatu Minahasa yang bukan dari dahulu, tapi Minahasa saat ini dan sekarang sampai ke depan.